Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Abdullah, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah An-Nusriyah, Kampung Cirende, Desa Ciroyom, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Dit 1 di LPTK IAIN Madura dengan NIM 2538 1101 478. Hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025 saya akan membuat video pembelajaran di kelas 10 dengan materi, strategi, dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Rasanya bangga melihat kalian seperti ini. Alhamdulillah. Semangat, ceria, dan siap untuk belajar. Siap. Jangan. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Anak-anakku sekalian, untuk lebih barokah pembelajaran kita kali ini, kita awali dengan berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Doaan. Rahim Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Di pagi hari yang cerah ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran materi sejarah kebudayaan Islam. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran. Bapak lihat ini ada yang tidak hadir untuk hari ini ya? Oh iya. Siapa yang tidak hadir untuk hari ini? Zainal Arif. Kemana Zainal Arif? Ada kepentingan keluarga. Oke. Kemudian siapa lagi? Hilman Pakot ya? Iya. Hilman Pakot ini tidak ada. Kemana ini Hilman? Kemana? Sakit? Iya. Terima kasih untuk kalian dalam keadaan sehat walafiat bisa hadir ya. Kita hadir di sini untuk belajar. Salah satunya itu adalah bentuk bersyukur atas nikmat sehat. Ya, orang lain yang sakit ingin belajar nggak bisa. Kita sehat,
kita manfaatkan kesehatan supaya lebih sehat lagi. Juga teman kita yang tidak dapat hadir hari ini, Zainal Arif, ada kepentingan keluarga, semoga kepentingannya cepat selesai. Juga teman kita Hilman tidak dapat hadir karena sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Besok bisa bersama kita lagi melanjutkan pembelajaran. Ya. Siswa dan siswi yang baik hati, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sejarah. Mempelajari sejarah bukan hanya mempelajari masa lalu yang tidak ada manfaat dan hikmahnya. Tentu dari mempelajari sejarah kita memetik hikmah yang luar biasa. Seperti halnya kita mempelajari sejarah Khulafaur Rasyidin. Kita tahu bagaimana kesuksesan Abu Bakar. Kita tahu bagaimana kesuksesan Umar bin Khattab. Kita tahu bagaimana suksesnya Utsman bin Affan. Kita tahu bagaimana kesuksesan Ali bin Abi Thalib. Sekarang kita mempelajari sejarah, pelaku sejarah, yaitu Khulafaur Rasyidin. Tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang, kalian sendiri pelaku sejarahnya. Kalian menjadi seorang pimpinan yang sukses. Kalian menjadi seorang figur teladan masyarakat yang dihormati, diteladani oleh masyarakat. Itu dari mempelajari sejarah. Ingat, sejarah pasti akan berulang. Yang dialami oleh Khulafaur Rasyidin, kesuksesannya akan dialami pula oleh kalian. Ingat, bangsa yang baik adalah bangsa yang tahu, paham akan sejarah. Dalam hal ini, sejarah kebudayaan Islam. Siswa-siswi yang budiman, untuk selanjutnya kita akan mempelajari strategi dan substansi Khulafaur Rasyidin. Coba kalian lihat, inilah ilustrasi Khulafaur Rasyidin. Kemudian kalian harus paham apa tujuan kita mempelajari strategi dan substansi Khulafaur Rasyidin, supaya kita bisa mengamalkan atau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan strategi dakwah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Jadi kalian harus paham bagaimana strategi dari setiap khalifah Khulafaur Rasyidin. Kalau kita tidak tahu, bagaimana kita akan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kalian akan harus paham mengenai menganalisis substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Bagaimana substansi dakwahnya itu bagaimana? Mengenai apa? Pembahasan dakwahnya. Kemudian selanjutnya, kalian harus paham dan bisa mengaitkan strategi tersebut dengan konteks dakwah masa kini. Ya, tentunya setelah kalian memahami keberhasilan Khulafaur Rasyidin itu seperti apa? Tantangannya seperti apa nih dakwah Khulafaur Rasyidin? Ya, kalian akan bisa mengaitkan strategi tersebut dengan konteks dakwah masa kini. Siap semuanya? Siap? Siap. Iya. Kemudian kalian bayangkan, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Rasul itu kan idola. Kondisi umat Islam pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, krisis kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah. Bagaimana kehilangan seorang pemimpin yang menjadi panutan itu seperti apa? Ini ilustrasi masyarakat pada waktu itu ketika ditinggal wafat oleh Nabi Muhammad SAW. Suasana dalam keadaan kesedihan.
Dan kepada siapa harus mengadu? Karena yang biasa mereka mengadu, Nabi itu tidak ada. Kemudian pasca Rasulullah wafat itu kemunculan nabi palsu dan orang-orang murtad. Seperti Musailamah Al-Kadzab. Dia itu mengaku nabi. Padahal tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kondisi umat Islam pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat itu perlunya pemimpin untuk menjaga persatuan dan kelangsungan Islam. Terjadi krisis kepemimpinan, munculnya nabi palsu, kemudian munculnya banyak orang-orang murtad, sehingga diperlukan adanya pimpinan pengganti Rasul. Nih, mau udahnya nih. Coba yang kalian pahami. Siapa khalifah setelah wafatnya Nabi? Ada yang tahu? Ada Pak. Ya, siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kelompok ini tahu tidak? Tahu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok ini setelah Abu Bakar As-Siddiq tahu tidak? Tahu. Kelompok ini? Belum tahu? Oke. Kalian sebagian sudah banyak yang tahu ya. Kemudian ada juga yang belum memahami sampai mendalam. Untuk itu, kalian simak video yang akan Bapak tuangkan. Kalian perhatikan, kalian amati. Setelah kalian perhatikan, nanti kalian akan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya di sini saya akan mengulas sedikit tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin-pemimpin umat Islam, pengganti atau penerus Rasulullah setelah beliau wafat, yang mereka ini terdiri dari sahabat-sahabat Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam. Dalam materi kali ini kita akan membahas tentang strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Dalam hal ini terdapat dua bidang. Yang pertama tentang prestasi kebijakan pemerintahan Khulafaur Rasyidin, dan yang kedua tentang substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Perlu diketahui, Khulafaur Rasyidin adalah sahabat-sahabat Nabi, dan beliau ini diantaranya yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Dari keempat inilah yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Kebijakan dan strategi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, memerangi nabi palsu. Yang kedua, memerangi orang murtad dan ingkar membayar zakat. Dan yang ketiga, membukukan Al-Quran. Dalam pembukuan Al-Quran ini, Abu Bakar menghimpun naskah-naskah Al-Quran yang ada di pelepah daun kurma, tulang belulang, dan batu-batu. Dan yang keempat, ialah memperluas wilayah kekuasaan Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan Khalifah kedua, yakni Umar bin Khattab. Kebijakan dan strategi Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, pengembangan wilayah Islam. Yang kedua, membagi wilayah pemerintahan Islam. Yang ketiga, mengeluarkan undang-undang untuk pemerintahan Islam.
Dan yang keempat, membentuk beberapa dewan untuk menjalankan pemerintahan dalam Islam. Yang kelima, menetapkan kalender Hijriah yang merupakan kalender umat Islam. Dan yang keenam ialah membentuk Baitul Mal untuk kesejahteraan umat Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Khalifah ketiga, ialah Utsman bin Affan. Kebijakan dan strategi Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, perluasan wilayah. Yang kedua, standarisasi Al-Quran. Dalam hal ini, Khalifah Utsman menyamakan antara perbedaan bacaan dalam Al-Quran yang digunakan sampai saat ini yang dikenal dengan istilah Rasm Utsmani. Selanjutnya, pengangkatan pejabat negara. Dan yang kelima ialah pembangunan fisik. Salah satunya yang bisa kita lihat adalah pembangunan Masjid Nabawi. Dan yang selanjutnya ialah membentuk armada laut, pasukan militer umat Islam, untuk mempertahankan wilayah Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau adalah khalifah terakhir dari jajaran Khulafaur Rasyidin. Kebijakan dan strategi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, penggantian pejabat lama dengan yang baru. Mengganti pejabat yang telah dibentuk oleh Khalifah Utsman. Yang kedua, menghadapi para pemberontak. Yang ketiga, penarikan kembali tanah hadiah. Yang keempat, memindah pusat pemerintahan ke Kufah. Dan yang kelima, ialah memberi tunjangan kepada orang muslim melalui Baitul Mal yang telah dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk mensejahterakan umat muslim pada masa itu. Sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan tentang substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kalian menyimak video bagaimana? Seru? Oke. Paham? Oke. Tugas kalian selanjutnya buat kelompok, dan alhamdulillah kalian sudah pada tahu ini. Kelompoknya sudah pada terbentuk dan kalian nanti akan berdiskusi. Sebelum Bapak kasih nih apa yang harus kalian diskusikan supaya rileks, kita nyanyi-nyanyi dulu, boleh? Boleh. Oke. Oke, silakan kalian berdiri. Nah, ketika Bapak suruh kalian tepuk 1, nah, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, oke. Kita coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Wah, mantap. Satu kali lagi, oke? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, selanjutnya kita akan nyanyi mengenai Khulafaur Rasyidin. Coba dilihat, didengarkan dulu ya suara emasnya ini.
Ada 4 khalifah khulafaur rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Paham? Oke, 1, 2, 3. Saya tepuk. Khalifah khulafaur rasyidin. Pertama adalah As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Bagaimana, sudah siap diskusinya? Kalian sekarang diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Materi diskusi kali ini tugas kelompok. Kalau untuk kelompok 1, bagaimana strategi, substansi, dan bagaimana keberhasilan dan tantangan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kelompok 2, bagaimana strategi, substansi, dan bagaimana keberhasilan dan tantangan Umar bin Khattab. Untuk kelompok 3, bagaimana strategi, substansi, dan bagaimana keberhasilan dan tantangan Utsman bin Affan. Kemudian yang keempat, ini untuk kelompok 4, bagaimana strategi, substansi, dan bagaimana keberhasilan dan tantangan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nanti hasil diskusi kalian presentasikan kepada teman-teman kalian. Kemudian lembar kerja peserta didiknya ini kalian isi dan nanti kalian kumpulkan kembali. Ya. Ini untuk kelompok, tiap kelompok. Oke. Ini. Strategi tulis di sini. Substansi. Nah, mana substansi? Substansi. Berarti tulis di sini. Pak, saya ingin bertanya. Oh ya, ada apa? Apa yang dimaksud dengan ekspansi? Ekspansi itu futuhat. Futuhat itu perluasan wilayah. Jadi di setiap khalifah ada perluasan wilayah. Ada yang sampai Syria, ada yang sampai Mesir. Itulah ekspansi. Paham? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ansori, perwakilan dari kelompok 4. Di sini dari hasil diskusi kami barusan, kami akan menjelaskan strategi, substansi, dan keberhasilan, juga tantangan pada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib fokus pada keadilan dan penerapan hukum Islam. Keberhasilannya dalam menegakkan hukum dan membela kaum tertindas, namun dihadapkan pada tantangan besar seperti pemberontakan Khawarij, perang sivil, dan perpecahan umat. Terima kasih. Barangkali ada yang menanggapi? Saya, Kak. Sebelum itu terima kasih untuk penjelasan uraiannya, sangat menarik. Namun ada yang mau saya tanyakan perihal tantangan besar yang terjadi pada saat kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu pada saat perang sivil. Apa sih pelajaran utama dari konflik tersebut? Terima kasih. Oke, saya bantu jawab. Perang sipil mengajarkan pentingnya menjaga peraturan umat Islam, kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, dan dampak buruk konflik internal. Selain itu, peristiwa ini mengingatkan kita akan perlunya dasar moral dan keimanan dalam politik untuk menjaga perpecahan. Terima kasih. Silakan untuk kelompok 2, barusan kelompok 1 setelah selesai kita berikan aplaus, tepuk tangannya.
Setelah wafatnya Rasulullah SAW, banyak umat Islam yang sangat bingung, ragu, bahkan murtad. Nah, di sanalah Abu Bakar As-Siddiq dengan tegas menyampaikan kepada mereka, siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Dengan ketegasan ini, beliau berhasil menenangkan hati umat Islam dan mengembalikan fokus kembali mereka kepada ajaran Islam. Oke, presentasi kalian sangat bagus sekali. Selanjutnya kita Bapak akan mengevaluasi hasil diskusi kalian. Alhamdulillah, terima kasih, diskusinya sangat bagus sekali. Jadi setiap khalifah Khulafaur Rasyidin dari 1 sampai 4 memiliki strateginya masing-masing sesuai dengan zamannya di mana khalifah tersebut. Kemudian substansi dakwahnya juga itu adalah disesuaikan dengan keadaan masyarakat pada waktu itu dan keberhasilannya juga sama. Kemudian yang ketiga, keberhasilannya alhamdulillah sangat kita rasakan sampai saat ini, seperti dari kodifikasi dan pembukuan Al-Quran, kemudian dari administrasi dan sebagainya dapat kita rasakan dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya silakan dikumpulkan hasil kerja kelompok kalian ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih juga. Oke, ini satu lagi. Terima kasih ya. Bagus. Mantap. Wah, hebat kalian. Hebat semua. Oke, bagaimana menurut kalian pembelajaran kita kali ini? Seru. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya akan kita simpulkan dari materi pembelajaran kita kali ini mengenai strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Siapa khalifah pertama? Abu Bakar As-Siddiq. Apa strategi Abu Bakar As-Siddiq? Tegas. Yang tegas. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu perang, apalagi terarah, terus Menjaga kemuliaan Islam. Oke. Kemudian selanjutnya apa strategi Umar bin Khattab? Perluasan wilayah Islam. Ya. Penguatan pemerintahan, membentuk Dewan dan Baitul Mal. Oke, bagus sekali. Kemudian bagaimana strategi Utsman bin Affan? Perluasan wilayah, kemudian kodifikasi Al-Quran. Oke, bagus, hebat. Kemudian yang selanjutnya bagaimana strategi Ali bin Abi Thalib? Fokus pada keadilan dan Fokus pada keadilan. Oke, karena sepanjang perjalanan sejarah Ali bin Abi Thalib banyaknya pemberontakan dan alhamdulillah dapat diselesaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Betul ya? Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Untuk selanjutnya, insya Allah minggu depan kita akan mempelajari selanjutnya bagaimana mengenai khalifah setelah khalifah Khulafaur Rasyidin, yaitu siapa? Bani Umayyah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih.
Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah minggu depan kita bertemu kembali untuk pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Qiyaman. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan